ini gue bakalan berbagi cerita sama sahabat Diksi semua tentang perjalanan road trip gue kemarin dari Jakarta ke Padang. Jadi karena sama kalau lewat udara itu ribetnya ngurus surat-surat, jadi gue putusin aja pulang kampung dan naik Corolla DX warisan dari bokap. Seperti apa persiapannya? Sebenarnya persiapannya juga nggak terlalu banyak persiapan, mobil apa adanya aja. Gua sekalian juga penasaran gimana rasanya road trip itu sama mobil tua, mobil jadul. Nah kebetulan gua cuman punya Corolla DX tahun 82 ini. Nah sebenarnya gue rada-rada takut juga mau pulang kampung naik mobil tua bawa anak sama istri lagi kan. Tapi ya udahlah, daripada ribet ngurusin naik jalur udara, naik pesawat, ya udah kita coba aja. Kebetulan gue ada temen juga yang mau pulang kampung, jadi sekalian aja biar ada teman buat nyetir. Teman gue namanya Aldi. Gue telepon kan lagi itu pas mau balik, kan rencananya gue mau balik tanggal 28, tapi karena tanggal 28 itu hari Selasa, daripada dia si Aldinya minta lebih cepat, ya udah akhirnya gue putusin balik tanggal 25. Terus gue telepon dong, tanya, ya lu mau balik nggak ke Padang gitu. Terus dia bilang, emang lu mau balik? Iya gue mau balik katanya. Tahu kan. Terus mau balik pakai apa? Mau nggak nemenin gue naik mobil tua? Terus katanya ya udah yuk. Udah dia kan, karena dia juga mau merit kan. Tapi dia juga was-was mau merit naik mobil tua. Saya kenapa-napa di jalan gimana katanya. Ya udahlah, tenang aja, mudah-mudahan nggak apa-apa. Akhirnya dia mau tuh nemenin gua naik mobil, bantuin nyetir kan. Lumayan dari Jakarta ke Padang sendirian, pegel juga. Nah menjelang tanggal 25 itu kondisi mobil lagi itu AC-nya mati, ban habis, radiator kotor, cepet panas kan. Dalam kota aja Jakarta udah setengah, apalagi nanti keluar kota, apalagi nanti AC-nya hidup. Gak bingung tuh. Akhirnya gua apa namanya, dikecilin tuh budgetnya, apa kira-kira yang penting banget buat diganti gitu. Nah akhirnya yang paling utama gue kejar itu ban. Namanya ban ya, takutnya kenapa-napa di jalan itu udah nggak bisa ngapa-ngapain ya. Apalagi kalau kenapa-napa di tol derek biaya lagi. Akhirnya ya udahlah, gue usahain tuh beli ban 2 buat belakang doang. Oh enggak, bukan. Gue beli ban serap doang. Ban serap gue udah botak soalnya, udah aus banget. Jadinya beli ban serap. Udah habis itu benerin AC. Gue beli ban serap berapa lagi tuh? Gue beli ban serap 200. Terus benerin AC itu gua 1.500.000. Terus setelah benerin itu dua-duanya
Nah, mobil gua ini tuh ban depannya juga nggak seimbang. Roda depannya kiri, makanya nggak butuh scoring lah, butuh scoring. Pokoknya kalau jalan nggak enak, geter gitu. Nah, untuk meminimalisir budget tadi, ya gue scoring sendiri, scoring ala-ala orang lama, bengkel tradisional pakai tali. Habis itu setelah persiapannya kelar, sehari sebelum berangkat itu gue udah pede banget tuh, udah nggak sabar pengen pulang kan. Nah, terus setelah itu pas hari hanya, namanya bawa anak sama istri ya, otomatis banyak barang bawaan, barang-barang bawa baju, bawa ini segala macamnya, masuk kasur santai gitu ke dalam mobil. Udah kayak seharusnya, udah nggak kayak seharusnya mobil sedan lah, dimasukin semua ke dalamnya. Setelah itu packing hari Jumat malam itu kelar packing itu sekitar jam 9 malam. Setelah itu baru udah berangkat dengan kondisi per belakang udah ceper banget karena banyak barang bawaan kan. Kondisinya lagi itu shock belakang itu udah mati, jadi yang main pernya doang. Kebayang tuh, bawa barang banyak, shock breaker mati, yang main pernya doang. Goyangnya minta ampun. Jam 9 berangkat, nyampe di Merak itu sekitar jam setengah satuan. Jam setengah satu itu di jalan rasanya itu apa ya, aman gak ya nih mobil gitu, aman gak ya gitu. Selalu berdoa aja guys, semoga selamat sampai Padang gitu. Deg-degan juga, soalnya banyak bawa barang-barang kan di mobil. Nah, habis itu sekarang lagi itu kan beli tiket kapal online. Nah, itu gua beli tiket kapalnya sekitar 422-an. 422 itu udah mobil sama orangnya. Ngantri juga masuk kapalnya. Jam setengah satu nungguin, hujannya deras banget. Habis itu anginnya kencang lagi. Istri jadi ini, ya Allah, mudah-mudahan nanti pas naik hujannya teduh nih. Ngeri juga cuy nyebrang malam-malam, angin kencang, hujan deras. Tantangan juga lah kalau buat nyebrang. Akhirnya itu jam naik kapal itu udah jam setengah dua pagi Sabtu, setengah dua pagi Sabtunya, dini hari itu naik kapal itu setengah dua. Istri sama anak langsung masuk dalam kapal. Setelah parkir mobil di kapal, masuk ke ruangan peristirahatan kan anak sama istri. Nah, hujannya itu udah mulai reda, udah nggak terlalu kencang, anginnya juga udah mulai reda. Sampai pagi itu sampai kapal mau nyandar itu sekitar jam 4-an. Nah,
Pas kapal nyender, teman gue nanyain mau gue yang bawa gitu. Enggak, nanggung biar gue bawa sampai pagi gitu. Nah di situ turun dong, turun kapal antrian. Udah nggak hujan tuh di Bakauninya, cerah. Cuman karena masih pagi ya, masih ada kabut embun-embun gitu. Turun kapal langsung masuk tol, itu gue yang bawa. Anak gue langsung tidur karena udah disediain sama istri kan di barisan belakang itu. Kalau DE kan ada gundukannya itu ya, ada gundukannya buat kopel yang ke belakang. Nah tempat duduk yang ada lubang yang kiri sama kanan itu isi sama barang, jadi ditaruh kasur biar datar dari tempat duduk ke lubang itu, jadi nggak ada lubang, jadi bisa datar, kasih kasur santai gitu. Jadi anak gue bisa tidur di situ. Untungnya ada itu, jadinya anak sama istri gue nggak terlalu capek, dia bisa selonjoran di situ, bisa tidur. Nah anak gue langsung tidur tuh pas turun kapal, udah pagi kan dia tidur, istri gue juga tidur, capean kan. Baru sampai turun kapal udah tepar ya. Masih jauh perjalanan. Nah habis itu gua nyetir sampai kilometer berapa itu ya, kilometer 100 atau kilometer 75 sekitar itulah, sampai akhirnya sekitar jam berapa itu ya, jam 9 atau jam setengah 9. Belum, kita berhenti dulu jam setengah 8 itu di rest area, itu sholat subuh. Setengah 8 sholat subuh, berhenti di rest area itu sekitar jam 6, nggak tahu kilometer berapanya. Berarti di rest area jam 6, sholat subuh, cuci muka, gosok gigi. Habis itu isi bensin, habis itu jalan lagi. Itu belum sarapan tuh, belum lapar, nanggung ntar lah sudah jam 8-an. Kita nggak bawa makanan sama sekali, ada bawa makanan cuman udah basi, udah habis juga waktu di atas kapal kan. Nah pas baru tuh sekitar jam 9 atau setengah 10-an di kilometer 100-an baru tuh udah nggak kuat nahan lagi kan, lapar. Ya udah berhenti dulu, anak gue juga lapar, nyari makan, berhenti di situ. Terus gue mandi, istri gue mandi, anak gue mandi, teman gue nggak mandi. Akhirnya setelah selesai makan mandi, nah itu baru gue tuh gantian. Itu posisi masih di tol Bakaheni ke Palembang, baru 100 km perjalanan. Totalnya berapa gue nggak ingat, ada kali sekitar 300 kilo berapa gitu, lupa gue. Nah setelah habis makan, habis itu kan kita lanjut lagi. Kalau kalian mau lihat nih ada foto kondisi ban belakang gua nih, lihat. Sebenarnya kalau dilihat dari bentuk fisik ban mah sebenarnya gue nggak berani ya, tapi karena keadaan maksa akhirnya
gue berani aja, udahlah yang penting ada serap ini, serapnya harus bagus. Alhamdulillah sampai sejauh itu perjalanan ban gue nggak ada kurang angin sama sekali gitu. Syukurnya gitu. Cuman masalahnya itu kan udah mulai pagi tuh, udah mulai siang, beranjak siang dari jam sekitar jam 10-an. Itu hampir panas gua karena AC terus kan. Itu udah setengah. Nah ini dia nih, ini yang ikut road trip nih, Jakarta Padang. Sini. Ini anak gua yang ikut road trip Jakarta Padang. Ya. Nah, akhirnya gua was-was tuh karena hampir panasnya udah di tengah. Tapi alhamdulillahnya nggak lebih dari setengah. Kata orang sih, gua nanya di grup kan, katanya nggak, kalau masih belum lewat setengah mah masih aman mas katanya. Gua sedikit tenang lah kan gitu kan. Nah habis itu gue lanjut perjalanan. Itu masalahnya gue sama-sama nggak tahu jalan lintas Sumatera. Teman gue nggak tahu, teman gue juga nggak tahu. Akhirnya gue cuma ngandalin Google Map doang sama telepon teman.